Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya, Bincang-Bincang Matematika. Ya, mari kita bersyukur dulu dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bincang-bincang matematika kali ini akan membahas bagaimana matematika itu bisa membentuk seseorang berpikir logis dan kritis dan kreatif dan inovatif. Tapi yang logis dulu aja ya, logika itu penting. Ya, logika matematika itu terbatas. Nah, ini ya perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Logikanya terbatas. Mengapa terbatas? Karena logika yang dipakai dalam matematika selama ini di sekolah itu logika Aristotle. Logika benar salah, logika on off, logika 1 0 gitu. Ya, kalau ada 2, kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah ya benar. Nggak ada nilai di antara benar dan salah itu. Sehingga kalau para siswa itu belajar masalah tabel kebenaran itu ya, misalnya komposisi ya, dan gitu, P dan Q, suatu P pernyataan, Q pernyataan, mau menilai kebenarannya pernyataan itu, maka P dinilai, pernyataan P itu dinilai salah atau benar. Ya, nanti dibubuh di situ, buat, oh ini B benar. Lalu G-nya dinilai benar atau salah, misalnya salah, benar dan salah. Kesimpulannya sesuatu yang benar dan yang satu salah. Kalau kata penyambungnya itu dan, nah maka menjadi bernilai salah. Itu. Maka dalam tabel kalau misalnya P itu ada kolom gitu ya, lalu G-nya ada kolom, kalau P-nya benar, G-nya salah, maka menjadi salah pernyataan P dan G tadi. Ya, contohnya kalau misalnya ibu kota Indonesia adalah Jakarta, dan untuk kali ini ya 2024 awal tuh Presiden Indonesia Bapak Jokowi ya, sebelum pemilu. Jadi pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua juga benar, maka kalimat tersebut seluruhnya benar ya, benar dan benar ya. Selain itu salah semua. Kalau yang satu benar, yang satu salah, menjadi seluruhnya salah. Salah benar menjadi salah, salah menjadi salah ya, gitu kesimpulannya. Nah, itu sedikit saja ya tentang logika. Nanti kita bahas lagi tentang yang lain ya. Itu hanya ingin mengatakan bahwa logika itu
kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi. Bahkan kadang seseorang itu tanda petik ya, marah atau jengkel pada orang lain itu bukan karena melihat orangnya itu. Kalau orangnya mungkin ya tampan, cantik, tetapi cara berpikirnya itu tidak logis, lalu membuat tidak nyaman ya. Statement-statementnya tidak masuk akal, sehingga menjadikan lawan bicaranya tidak suka itu ya. Apalagi di tahun-tahun politik gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan itu kadang tidak masuk akal ya. Lalu kalau tidak masuk akal, lalu yang menerima, menurut penerimanya itu penerima berita informasi itu tidak masuk akal, menjadi ada unsur jengkel ya gitu ya. Seperti itulah sifat manusia. Ya, saya hanya mengatakan kejengkelan itu bukan karena wajah orangnya, bentuk tubuhnya, bukan ya, tetapi karena perkataannya yang di dalamnya memuat logika gitu. Nah, logika ini sangat penting. Nah, sedangkan logika matematika tadi saya katakan itu sebagian kecil dari logika yang dipakai dalam sehari-hari. Mengapa? Karena dalam sehari-hari itu melibatkan perasaan. Nah, ini sudah kompleks. Kalau sudah berpikir seperti itu, sudah tidak lagi matematika murni, tapi matematika yang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagian digunakan, sebagian lalu tidak. Nah, karena melibatkan rasa. Nah, kalau rasa ini kasuistik ya, jadi situasional, sehingga sulit untuk semuanya dipecahkan secara matematika. Nah, kita tentu di dalam belajar matematika ya kita batasi yang berkaitan dengan logika, dengan penalaran-penalaran berpikir, dan berpikirnya juga terbatas. Berpikirnya dengan menggunakan berpikir yang disebut Aristoteles ya, kalau orang mengatakan begitu, Aristotle thinking, Aristotle logic, logika Aristotle yang hanya mempelajarinya berdasarkan pada benar dan salah. Ada orang yang mempelajari logika yang ada nilai di antara benar dan salah. Kalau benar itu 1, salah 0, ya berarti ada nilai di antara salah dan benar, antara 0 dan 1. Nah, sehingga misalnya yang sering saya contohkan, tomat masak. Nah, tidak bisa kita mengatakan itu salah, itu benar saja. Tapi kalau ada semburat kuningnya, tomatnya itu masaknya misalnya baru 20%. Nah, 20% ini tingkat kemasakan. Berarti 20% itu kan berapa? 0,2 gitu. Jadi kan tadi ada 0, 0,2, nanti 0,3 terus gitu umpamanya gitu ya. Nah, lalu bergradasi. Kalau tingkat kemasakannya sudah merah semua itu, lalu orang bisa mengatakan tingkat kemasakannya 90%. Nah, sudah tahu bahwa sudah masak sekali, yang sebentar lagi sehari 2 hari bisa busuk gitu ya. Ya, jadi orang tahu. Jadi itu namanya logikanya logika fase logik yang dulu dikembangkan oleh Zadeh tahun 1961. Nah, tapi kita di sekolah belajarnya, dan hampir semua orang belajarnya selama ini logikanya logika Aristotle, yang disebut juga logika tegas. Ya, tegas karena hanya 0 dan 1 saja. Ya, sehingga kalau bicara himpunan misalnya siswa kelas misalnya 7 suatu SMP gitu. Nah, yang menjadi anggota ya siswa kelas 7 itu saja. Yang selain
kelas 7 di SMP itu bukan menjadi anggota. Gitu. Jadi ada tegas mana yang menjadi anggota, mana yang bukan anggota. Nah, inilah gambaran dari logika dalam matematika. Tapi bagaimanapun logika dalam matematika itu sangat diperlukan, tersebab ketika menyelesaikan masalah-masalah matematika, pemecahan masalah itu akan selalu menggunakan logika matematika ini. Orang akan mengikuti alur cara berpikirnya berdasarkan logika yang Aristoteles tadi, ya. Nanti setiap langkah itu akan dinilai apakah benar atau tidak. Itu kalau dalam matematika, ya, di dalam memecahkan masalah. Maka usahakan di dalam memecahkan masalah itu runtut, ya, bahwa setelah nulis ini, nulis berikutnya itu harus runtut. Syukur diberi alasannya mengapa menulis itu, terus begitu sampai terakhir itu akan lebih kelihatan logikanya, ya, logika. Dan dalam berlogika itu ya tentu tidak berdiri sendiri, karena juga ada berpikir kritisnya, ya. Berpikir kritis itu kadang dengan berbagai pengetahuan konsep-konsep yang dimiliki oleh seseorang, lalu menggabung-gabungkan juga berdasarkan pengalaman dan sebagainya, muncullah sifat kritis, ya, bagi seseorang. Lalu kritis, ya, akhirnya punya ide-ide baru, ya, lalu dia memiliki sifat kreatif, ya, kreatif. Ide-ide baru itu nanti kalau sudah terwujudkan, ya, bisa menjadi hal yang inovatif, ya, pembaharuan, ya, pembaharuan. Produknya itu produk yang inovatif, yang artinya bisa jadi betul-betul baru, bisa jadi modifikasi dari yang sudah ada, bisa jadi hanya untuk mengembangkan, ya, dari yang lain. Nah, ini hal-hal semacam itu yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu mari para siswa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dorong anak-anaknya untuk belajar matematika, yang utama bukan hitung-menghitungnya saja, tetapi berkaitan dengan bagaimana cara berpikirnya itu dalam matematika. Banyak sekali orang yang sukses dulu pintar matematika, jago matematika, tetapi tidak berkecimpung di bidang matematika, misalnya dalam perdagangan dan sebagainya. Kalau ditanya, untuk apa dulu belajar matematika? Nah, tanpa matematika yang dulu dipelajari, itu tidak bisa, kesulitan dalam memanajemen namanya barang-barangnya, perdagangannya. Nah, itulah kemanfaatan dari matematika dalam kehidupan sehari-hari dan di masa mendatang. Karena itu mudah-mudahan menjadikan memotivasi ada yang lalu gemar belajar matematika. Tidak harus menjadi ahli matematika, tetapi cara berpikir matematika itu diperlukan oleh setiap orang, baik digunakan untuk kehidupan saat ini, dalam kehidupan sehari-hari, maupun di masa yang akan datang. Ya, silahkan kalau yang suka like, comment. Kalau subscribe kan saudara keberatan. Sering orang itu keberatan. Saya tidak ada motivasi apa-apa, ya, sehingga saya sudah pensiunan, saya hanya ingin berbagi saja, cerita-cerita saja. Jadi saya tanpa papan tulis, ya, jadi cerita-cerita saja. Sekian saja, suatu ketika lah pakai papan tulis, ya. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.